Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Inter Milan melupakan pertahanan. Henrik Mkhitaryan menilai Inter Milan kerap melupakan pertahanan di laga kontra Juventus. Pada laga ini si ular sebenarnya tampil lebih dominan, mereka juga lebih banyak melancarkan tekanan. Mkhitaryan menilai gol perdana Juventus mengubah alur permainan. Ia mengakui Inter kasihkan menyerang hingga melupakan pertahanan. Kami kehilangan fokus setelah kebobolan gol pertama, kami hanya mencoba menyelamatkan pertandingan dengan semua naik ke depan dan terkadang lupa untuk bertahan. Jadi kami kalah dalam pertandingan, ujar Mkhitaryan. Perdana musim ini, Liverpool menang tandang di Liga Inggris. Liverpool akhirnya meraih kemenangan tandang yang pertamanya di Liga Inggris Premier League musim ini. Buat Liverpool, hasil di kandang Tottenham itu memberi makna tersendiri. Musim ini, baru di laga itulah The Reds pulang dengan kemenangan dari markas lawan. Sebelum lawatan ke markas Tottenham Hotspur, Liverpool sudah menjalani 5 laga tandang di Premier League musim ini. Hasilnya berupa 3 kekalahan dan 2 kali seri. Newcastle 9 laga tak terkalahkan dan rebut posisi ketiga klasemen Premier League. Newcastle terus menunjukkan performa yang impresif, pasukan Eddie Howe tidak pernah kalah pada 9 laga beruntun di Premier League. Hasil positif itu membuat mereka menatap persaingan di papan atas klasemen. Newcastle kini berada di posisi ketiga klasemen Premier League dengan 27 poin. Raihan tersebut lebih baik dibandingkan klub top seperti Liverpool, Chelsea, Manchester United, dan Tottenham. Salah satu keunggulan Newcastle jika dibanding klub-klub top lain adalah fokus dan jadwal. Newcastle hanya fokus di Premier League sehingga jadwal mereka lebih bersahabat. Ungkit luka lama, Antonio Conte sindir Jurgen Klopp karena Liverpool bermain bertahan. Antonio Conte melempar sindiran pedas untuk Jurgen Klopp usai laga Liverpool versus Tottenham. Conte mengungkit luka lama dengan Klopp usai Liverpool bermain lebih bertahan saat berjumpa Tottenham. Pada Mei 2022 lalu, Klopp memberi kritik soal gaya bermain bertahan yang diterapkan Tottenham racikan Conte. Kini giliran Liverpool yang bertahan terutama pada babak kedua. Apakah Jurgen Klopp senang dengan cara kami bermain malam ini? Penting untuk mengetahui pendapatnya. Kami memberi banyak tekanan pada Liverpool. Menjaga gawang mereka melakukan penyelamatan bagus. Saya pikir hasilnya tidak adil, kata Conte. Erik ten Hag sebal Manchester United sering umpan crossing ke Ronaldo. Erik ten Hag punya beberapa catatan usai Manchester United kalah dari Aston Villa. Salah satu aspek yang membuat sang manajer kesal adalah banyaknya umpan crossing yang dipaksakan. Rupanya skema tersebut bukan rencana dari Erik ten Hag. Pria asal Belanda itu pun mengaku kesal dengan upaya crossing yang mengharapkan Cristiano Ronaldo bakal menang duel udara. Tidak, itu bukan strategi saya. Saya pikir itu bodoh untuk melakukan crossing kepada Ronaldo. Kami mengirim terlalu banyak umpan crossing cepat dari jarak yang terlalu jauh, kata Erik ten Hag. Reaksi datar Allegri usai Juventus kangkangi Inter Milan. Bagi Juventus, kemenangan atas Inter Milan punya arti yang besar setelah performa meragukan di Liga Champions. Menang pada laga derby de Italia tentu menjadi momen bagus. Namun, Massimiliano Allegri memberikan beberapa reaksi datar usai pertandingan. Menurut Allegri, Juventus tak perlu merayakan kemenangan secara berlebihan dan fokus pada laga berikutnya. Musim ini masih panjang, kami punya beberapa masalah, terutama di Liga Champions. Ada kegembiraan untuk bisa mengalahkan tim hebat seperti Inter Milan, tetapi kami harus segera kembali fokus pada 2 pertandingan selanjutnya, kata Allegri. Bungkam Chelsea, Arteta akui Arsenal calon juara Premier League.
Mikel Arteta mengakui Arsenal sekarang ini memang sudah masuk kandidat juara Premier League usai berhasil membungkam Chelsea di Stamford Bridge. Dengan kemenangan itu, Arsenal masih kokoh di pucuk klasemen. Namun status itu bisa berubah dengan cepat jika anak-anak asuhnya tak menjaga performanya. Arteta menambahkan dirinya merasa bangga pada skuad Arsenal, pasalnya mereka dinilainya telah menunjukkan mental yang kuat karena bisa menang meski berada dalam tekanan besar. Hari ini kita menang, tetapi dalam sepak bola hari ini dan besok sangat berbeda. Jadi mari kita nikmati waktu ini, ujar Arteta. Melempem lawan Aston Villa, Cristiano Ronaldo didesak susul Gerard Pique gantung sepatu. Cristiano Ronaldo menerima sorotan tajam menyusul kekalahan yang dialami Manchester United dari Aston Villa. Berperan sebagai kapten tim, CR7 malah minim terlibat dalam pergerakan tim. Selama 90 menit berada di atas lapangan, Cristiano Ronaldo tak terlihat. Performa melempem Ronaldo dalam laga ini pun membuatnya dihujani kritikan. Banyak orang yang meminta mega bintang timnas Portugal itu untuk menyusul Gerard Pique pensiun. Seperti diketahui, Gerard Pique telah resmi gantung sepatu dari dunia sepak bola. Kalahkan setan merah di laga debut, Unai Emery masuk daftar pelatih langka. Unai Emery menjalani laga debutnya sebagai pelatih anyar Aston Villa dengan kemenangan melawan Manchester United. Kemenangan ini juga memberikan rekor tersendiri bagi Unai Emery. Emery sukses masuk ke dalam daftar pelatih langka setelah mengalahkan setan merah di laga debutnya. Emery menjadi pelatih keempat yang berhasil memetik kemenangan dalam laga pertama di Liga Inggris sebagai pelatih. Pelatih asal Spanyol itu menyamai catatan Dave Beset, Jose Mourinho, dan Alan Curbishley. Antonio Conte yakin bintang Tottenham Son Heung-min fit untuk Piala Dunia. Harapan bintang Korea Selatan itu untuk bermain di Piala Dunia tahun ini berada di bawah ancaman setelah terungkap bahwa ia membutuhkan operasi pada cedera mata dalam pertandingan Liga Champions melawan Marseille. Manajer Tottenham Antonio Conte yakin Son Heung-min akan fit untuk bermain di Piala Dunia 2022 akhir bulan ini di Qatar. Saya mengirimi dia pesan setelah operasi. Sonny benar-benar kecewa dengan situasi ini, tetapi saya berharap dia pulih dengan sangat baik dan bermain di Piala Dunia, kata Conte. Bintang Rennes jadi buruan banyak klub Liga Primer. Bintang Rennes yang sedang dalam performa terbaiknya, Martin Terrier, telah muncul sebagai target Januari untuk sejumlah klub Liga Primer. Penyerang Prancis itu mengantongi 21 gol Ligue 1 musim lalu untuk Rennes. Musim ini, Terrier telah mengantongi 11 gol dan 4 assist di semua kompetisi, mendorong Rennes naik ke urutan ketiga dalam klasemen Liga dalam prosesnya. Hampir setengah dari klub Liga Primer telah mengintai Terrier musim ini, dan siapapun yang melihat pemain berusia 25 tahun itu beraksi akan sulit untuk tidak terkesan dengan apa yang telah mereka saksikan. Christophe Galtier puji performa PSG usai kalahkan Lorient. Manajer Paris Saint-Germain Christophe Galtier memberikan komentar terkait kemenangan yang diraih oleh timnya saat tandang ke markas Lorient tadi malam. Les Parisiens mengalahkan tuan rumah dengan skor tipis 1-2. Meski harus susah payah meraih kemenangan, namun Galtier tetap memuji penampilan apik yang ditunjukkan oleh para pemainnya. Para pemain saya tahu harus bagaimana menyelesaikan pekerjaan mereka dengan baik. Namun kami menyesal tak bisa mencetak 1 atau 2 gol lagi, ujar Galtier. Youssoufa Moukoko berpeluang dipanggil ke timnas Jerman untuk Piala Dunia. Hansi Flick akan mengumumkan skuad Jerman untuk Piala Dunia 2022 minggu depan, dan Youssoufa Moukoko tampaknya memiliki kesempatan untuk dipanggil. Penyerang muda Borussia Dortmund itu telah menunjukkan penampilan yang luar biasa belakangan ini. Moukoko mengungkapkan bahwa ia telah melakukan kontak dengan Hansi Flick. Pemain berusia 17 tahun itu telah melesakkan 6 gol dan 4 assist atas namanya hanya dalam 12 penampilannya di Bundesliga musim ini, dan saat menghadapi Bochum, ia menjadi pemain termuda dalam sejarah Bundesliga yang mencapai 11 gol.
Jamal Musiala mengaku masih belum puas dengan performanya. Jamal Musiala adalah pemain yang sedang dipersiapkan oleh Bayern Munich untuk menjadi bintang dunia di kemudian hari. Pemain yang kini masih berusia 19 tahun itu memiliki pergerakan dinamis di atas lapangan dan kehadirannya mampu memberikan dampak permainan yang cukup signifikan bagi Bayern Munich. Saya selalu berusaha melakukan yang terbaik, saya selalu ingin membantu tim. Saya masih bisa berkembang, mencetak lebih banyak gol dan mengembangkan permainan saya lebih jauh secara umum. Saya sedang mengerjakannya, kata Musiala. Cetak gol indah lalu di kartu merah. Giroud, saya kelewat senang. Olivier Giroud mengalami momen naik turun dalam kemenangan timnya 2-1 atas Spezia. Penampilan mengesankan Giroud dinodai kartu merah. Giroud yang kegirangan bisa memecah kebuntuan timnya, lalu berlari ke tribun pendukung AC Milan dan merayakannya dengan berapi-api. Untungnya kartu merah Giroud tidak mempengaruhi hasil akhir pertandingan. Sepak bola memang seperti itu, dengan adrenalin dan kegembiraan memberikan kemenangan kepada tim saya setelah pertandingan yang sulit. Di kepala saya masih anak kecil. Saya harus merayakannya, ujar Giroud. AS Roma kalah derby, Jose Mourinho sebut Lazio menang setengah gol. AS Roma keok dalam laga bergengsi Derby della Capitale melawan Lazio dengan skor tipis 1-0. Mourinho jengkel karena Lazio terlalu defensif, tetapi dia juga menilai Roma enggak tampil bagus. Jose Mourinho menyebut bahwa Lazio itu cuma menang setengah gol pada pertandingan ini karena main bertahan banget. Mo bukan hanya kesal pada cara main Lazio, tetapi juga agresivitas dan kolektivitas pemainnya sendiri. Ini merupakan kekalahan keempat Roma sepanjang musim 2022-2023 berjalan. Baginya kekalahan sebelumnya pun seperti tak pantas diterima oleh serigala ibu kota. Gerard Pique pensiun, Barcelona kembali kejar Bernardo Silva. Keputusan Gerard Pique untuk pensiun di tengah musim kabarnya bisa berdampak kepada pengejaran Barcelona terhadap gelandang Manchester City Bernardo Silva. Sang raksasa Katalan itu telah lama dikaitkan dengan pemain tim nasional Portugal pada bursa transfer musim panas lalu untuk transfer bernilai 80 juta euro. Masalah finansial yang dimiliki Barcelona juga menjadi ganjalan pada musim panas lalu. Gaji besar Pique akan sangat menguntungkan bagi kondisi keuangan La Blaugrana dan bahkan bisa membuat mereka menggait seorang pemain baru lagi di bursa transfer Januari. Carlo Ancelotti proyeksikan Rodrigo jadi penyerang tengah Real Madrid. Karim Benzema sudah absen cukup banyak sampai pertengahan musim ini akibat cedera. Walaupun tidak begitu menguntungkan bagi Real Madrid, Rodrigo justru ketiban untung. Carlo Ancelotti pun coba bereksperimen. Dia menempatkan Rodrigo yang notabene seorang pemain sayap di posisi nomor 9. Eksperimen tersebut berjalan lancar apabila belum bisa dikatakan sukses. Rodrigo produktif mencetak gol saat dimainkan di posisi tersebut. Ancelotti mengatakan selama dirinya memainkan Rodrigo di posisi penyerang, ia melihat ada potensi yang besar bagi sang pemain. Ancelotti minta Eden Hazard pergi dari Real Madrid secepatnya. Eden Hazard dengan percaya diri mengungkapkan bahwa ia akan kembali pada performa terbaiknya. Hazard merasa percaya diri setelah menjalani operasi pada mata kakinya. Sayangnya janji tersebut tak kunjung direalisasikan Hazard musim ini. Sang pemain bahkan kesulitan untuk memperoleh menit bermain. Hazard tercatat baru tampil sebanyak 3 kali, itu pun sebagai pemain pengganti. Secara mengejutkan, Ancelotti meminta agar Eden Hazard secepatnya pergi dari Real Madrid demi karir sepak bolanya. Ancelotti menyebutkan bahwa Hazard ada di urutan ke-19 dalam skuadnya. Marcos Alonso berharap perpanjangan kontrak bersama Barcelona. Marcos Alonso telah berbicara tentang kehidupan di Barcelona. Pemain belakang asal Spanyol tersebut mengaku mulai betah bermain di tim asal Katalan tersebut dan berharap mendapatkan penawaran perpanjangan kontrak baru. Alonso telah membuat 11 penampilan sejak direkrut Barca musim panas ini. Dia pernah bermain sebagai bek kiri dan bek tengah, tetapi tentu saja bukan starter yang dijamin.
Saya sangat senang dan apa yang terjadi mulai sekarang tergantung pada klub. Tetapi saya akan berjuang untuk tetap di sini dan membantu tim, katanya. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!